Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 1 Seigan, Bapak Rahmati SOSI. Yang kami hormati Bapak Mulyono SPD MSI selaku pemateri pada hari ini, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 1 Seigan serta rekan-rekan semua yang saya sayangi. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat dan acara yang mulia ini. Tak lupa sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Pertama-tama, izinkan kami untuk berterima kasih kepada Bapak Mulyono SPD MSI yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya menjadi pemateri di sekolah kami dalam rangka memberikan kajian Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Terima kasih juga tak lupa saya sampaikan kepada teman-teman semua yang telah mengikuti acara pengajian Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Sebelum acara kita mulai, perkenankanlah saya untuk membaca rangkaian acara pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi. Dilanjutkan acara ketiga yaitu sambutan kepala sekolah. Acara keempat yaitu pengajian memperingati Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Dan yang terakhir adalah penutup. Para hadirin yang dirahmati Allah, sebelumnya marilah kita buka terlebih dahulu acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa memperlancar acara kita pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Nanda Putri Nurmalita. Waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan kalam ilahi. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin. Bapak dan Ibu para hadirin sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu Kepala SMP Muhammadiyah 1 Seigan kepada Bapak Rahmati SOSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din.
Bapak, Ibu Guru SMP Muhammadiyah 1 Segan yang kami hormati, Bapak Mulyono SPD MSI yang kami hormati, yang saat ini berkenan hadir dan nanti insya Allah akan menyampaikan pengajian dalam rangka tahun baru Hijriah yang saat ini, yang kali ini kita adakan pengajian meskipun tidak dengan tatap muka. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu orang tua atau wali siswa dari anak-anakku semuanya, kemudian anak-anakku siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Segan yang semoga selalu berbahagia. Puji syukur sebelumnya malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang sampai saat ini masih melimpahkan nikmat yang tak terhingga kepada kita, sehingga dengan karunia nikmat yang Allah berikan pada kesempatan hari ini kita bisa mengikuti pengajian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, serta anak-anakku semua yang semoga selalu berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyiapkan segala sesuatunya untuk terselenggaranya acara ini. Kemudian kepada Bapak Mulyono SPD MSI yang berkenan untuk menyampaikan pengajiannya nanti. Kemudian kepada Bapak Ibu orang tua wali yang mungkin menyaksikan, dan anak-anakku semuanya yang ini wajib mengikuti pengajian ini. Dan ada satu hal yang perlu diperhatikan juga, nanti anak-anakku semuanya ada tugas, silahkan ini pesan dari ibu guru kalian bahwa nanti kalian ada tugas untuk merangkum dari apa yang akan disampaikan oleh Bapak Mulyono. Kemudian beberapa informasi sekalian saja saya sampaikan kepada anak-anakku dan kepada Bapak Ibu orang tua wali. Insya Allah semoga nanti tidak lama lagi kita akan membagikan modul. Untuk itu nanti anak-anakku semuanya mohon dipersiapkan modulnya, bukunya dipergunakan untuk pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu orang tua wali siswa, kemarin saya sudah koordinasi dengan Puskesmas berkaitan dengan vaksin yang segera perlu kita laksanakan. Intinya bahwa vaksinasi untuk anak-anak itu kemarin sudah kita komunikasikan dengan Puskesmas bahwa nanti melalui pemerintah setempat, silahkan Bapak Ibu orang tua wali mendaftarkan putra-putrinya melalui link yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu wali kelas atau informasi yang sudah kita sampaikan. Kemudian nanti komunikasi dengan Bapak Dukuh setempat berkaitan dengan pelaksanaannya. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu orang tua wali dan anakku semuanya, saya selalu berpesan, marilah ikuti pembelajaran yang kita lakukan bersama ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti menumpuk tugas, karena nanti akan memberatkan anak-anakku semuanya. Jangan sampai nanti akan menghambat kalian untuk naik ke jenjang berikutnya. Untuk selanjutnya, saya atas nama keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Segan mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Semoga untuk tahun ini kita sudah masuk ke tahun baru Islam, kita bisa meningkat dari tahun yang sebelumnya dalam hal pembelajaran terlebih. Nah, untuk anak-anakku semuanya, jangan sampai kalian menumpuk tugas karena nanti akan memberatkan kalian sendiri. Saya kira itu, malah kita ikuti pengajian dari apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak
Mulyono SPD MSI. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmadi yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah pengajian memperingati Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Mulyono SPD MSI. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Seyegan, Bapak Rahmadi SPD, Bapak Ibu Guru, dan demikian juga Kepala Tata Usaha, kemudian para siswa yang saya cintai, saya banggakan, demikian juga mungkin para orang tua yang mengikuti acara pengajian ini. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang kita rasakan sampai detik ini, kita diberikan sehat. Semoga hidup kita ini manfaat, barokah fi dunya wal akhirah. Demikian juga saya berdoa untuk seluruh keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Seyegan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat bahagia. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, karena ini memang bertemakan memasuki tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443 Hijriah, maka mari bersama-sama kita awali pada hari ini kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni muhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita masuk di tahun 1443 Hijriah ini masuk dengan benar, dan kita kemarin keluar dari tahun 1442 Hijriah juga keluar dengan benar, dan kita memohon kepada Allah pada akhir doa itu, ya Allah berilah kekuasaan ya yang menolong. Ini poin penting saya sampaikan sebagai dasar saya menyampaikan pada pagi hari ini. Mengapa doa pada surat Al-Isra ayat 80 itu kita pada akhir doa memohon kepada Allah agar kita diberikan dari sisi Engkau ya Allah kekuasaan yang menolong. Artinya saya ingin membangkitkan terutama pada diri saya sendiri yang saat ini matur ke hadapan keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Seyegan ya, bahwa sebenarnya kita ini menjadi orang yang punya energi, yang punya dalam tanda kutip ya kekuasaan, yang itu diharapkan bisa untuk melakukan sebuah kebaikan. Jadi itulah dasar yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita tengok juga di surat Al-A'raf ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famasaluhu kamasalil kalbi. Ini saya sampaikan supaya pada pagi hari ini semangat kita memperingati tahun baru Hijriah supaya tidak lupa kepada substansinya kita sebagai manusia. Allah menegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 176, andai Allah itu menghendaki
Nah, ini andai Allah menghendaki. Artinya kita ini selalu ada peran Allah gitu. Andai Allah itu menghendaki atau jika Allah menghendaki, sesungguhnya manusia itu akan ditinggikan derajatnya dengan ayat-ayatnya. Tetapi Allah menegaskan di akhir ayat itu, manusia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, yang Allah sampai gambarkan diumpamakan sebagai binatang. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang saya coba akan sedikit dalam waktu kira-kira setengah jam ini. Kira-kira, ini pertanyaan besarnya ya, anak-anak semuanya juga ya, kira-kira apakah kita ini masih layak sebagai manusia atau tidak? Mari bersama-sama di dalam rangka kita memperingati semangat Hijriah ini, maka jangan sampai lupa kita harus mengevaluasi diri, bermuhasabah. Sebenarnya kita ini masih manusia apa enggak? Masih lebih banyak sifat kemanusiaannya atau kehewanannya, kan begitu. Nah, coba kita berpikir ya. Ini berpikir ini karena penting sekali. Filosof Yunani René Descartes itu mengatakan manusia itu kalau nggak mau berpikir udah nggak ada. Atau dengan kata lain, berpikirlah maka kamu ada. Itu filosof yang sangat terkenal ya. Kalau di dalam dunia pendidikan semua orang belajar itu. Maka mari kita bersama-sama bermuhasabah di 1 Muharram 1443 Hijriah ini. Apakah bedanya manusia dengan binatang? Satu, ini karena kita terbatas waktu ya. Manusia bisa senyum, hewan tidak bisa. Ini ciri utama. Karena senyum itu hanyalah milik manusia. Dan jangan pernah meremehkan arti sebuah senyuman. Karena senyuman itu akan mengubah dunia. Senyuman itu indah. Kira-kira begitulah ya. Karena terbatas waktu. Yang kedua, manusia itu punya rasa malu sedangkan hewan tidak. Bahkan kalian semua anak-anakku yang saya cintai sudah pernah mendengar mungkin dari Bapak Ibu guru agama, wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi rasa malu itu adalah cabang dari iman. Artinya apa? Orang kalau sifat malunya itu rendah ya, itu artinya imannya tipis. Maaf, melakukan sebuah kesalahan kok gak malu misalnya ya. Melakukan sebuah kemungkaran kok gak malu. Itu artinya menandakan bahwa imannya tipis. Dan ketika itu maka yang terjadi adalah kajian secara substansinya ya yang mendasar. Bahwa sifat kemanusiaan kita lagi menurun dan sifat kehewanannya yang lagi tinggi. Ini yang ingin saya proyeksikan kepada kita semuanya, termasuk saya, untuk mengevaluasi pada diri saya sendiri. Nah, jangan sampai kita ini nggak punya rasa malu gitu. Datang terlambat nggak malu, melakukan kesalahan nggak malu. Kalau misalnya kita bicara yang lebih tinggi, korupsi nggak malu misalnya dan sebagainya. Nah ini mari silahkan kita bermuhasabah. Ya. Kemudian yang ketiga, manusia bisa berpikir dan hewan itu nggak bisa. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa nikmat terbesar manusia itu adalah karena kita punya akal. Jadi kalau ada orang ya sudah tidak pernah mau berpikir, leleh luweh kalau bahasa Jawanya ya, maka sebenarnya orang itu udah nggak ada hakikatnya. Nah, karena akal ini adalah karunia Allah yang terbesar. Gunung itu lebih tinggi daripada manusia. Tetapi manusia bisa menaklukkan karena punya akal. Burung bisa terbang. Tapi manusia bisa melebihi kemampuan burung dalam hal jauhnya, dalam hal lamanya gitu. Karena manusia punya akal. Nah, ini yang saya maksud bahwa kita semua ini harus menjadi orang-orang yang menggunakan akal pikiran kita
dan kalau dalam bahasa yang umum apa ya? Jadilah orang yang kritis. Saya ingin mengambil contoh satu aja. Nabi Ibrahim itu adalah sosok nabi yang kritis terhadap keluarganya, ya kan? Terhadap bapaknya yang membuat patung berhala itu, beliau lakukan itu, ya. Terhadap masyarakatnya, bahkan terhadap rajanya, bahkan lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dicermati di Quran. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim menanyakan kepada Allah, berdialog kepada Allah, ya, tentang kehidupan, sampai kemudian Allah memerintahkan, hei Ibrahim, kenapa kamu gak percaya? Saya percaya ya Allah, ya, tapi saya ingin melihat buktinya. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh mencincang seekor burung menjadi 4 begitu kan? Ini cerita ini sangat terkenal, ya. Kemudian disuruh meletakkan di 4 bukit. Dalam waktu sekejap Allah menyatukan lagi dan menjadi seekor hewan lagi. Barulah kemudian Nabi Ibrahim itu mempercayainya gitu. Apa lebih menambah keimanannya. Jadi memang ya, harga diri kita sebagai manusia itu tidak akan jatuh ketika mau menggunakan akal pikirannya. Ya, kalau di dalam surat Ali Imran ayat 190 ya, 191 itu ada juga itu yang inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi seluruh penciptaan Allah ya mengenai terjadinya siang dan malam, semua itu adalah menjadi tanda-tanda kebesaran Allah buat orang yang menggunakan akal. Tapi mohon maaf, orang itu kalau nggak mau gunakan akal, udahlah, semuanya ini hanya hambar, hanya hambar. Kalian sebagai seorang pelajar SMP ya, yang saat ini mohon maaf kita memang masih daring dalam suasana pandemi ya. Tapi kalau tidak mau menggunakan akal pikiran kita, maka menjadi siswa itu ya hambar saja, biasa-biasa saja. Maka mari kita bersama-sama kepada kalian semua anak-anakku SMP Muhammadiyah 1 Seyegan ya, berpikirlah. Kira-kira saya ini termasuk orang yang sifat kemanusiaannya lebih tinggi atau sifat kehewanannya gitu. Kemudian yang keempat adalah perbedaan antara manusia dan binatang adalah beragama. Agama itu adalah kayak apa ya? Manual book. Jadi tuntunan. Hewan nggak punya. Hewan hidup dengan feelingnya. Sak karepe dhewe, tidak ada sanksi. Manusia nggak bisa. Coba, misalnya kita jalan di jalan raya. Kalau Indonesia negara kita kan aturannya lewat jalan kiri. Coba kita lewat kanan. Misalnya, sakarepe dhewe, yang terjadi adalah kerusakan. Pasti tabrak-tabrakan. Maka agama itu adalah sebuah tuntunan ya, untuk menuntun kita supaya hidup ini menjadi lebih baik, menjadi terarah. Nah, maka Bapak Ibu guru dan seluruh siswa dan mungkin juga orang tua yang ikut di acara ini, mari bersama-sama ya memperingati Muharram. Kalau orang Jawa suro ya, satu suro, satu Muharram yang benar ya, 1443 Hijriah ini janganlah hanya sekedar ritual, janganlah hanya sekedar simbolis ya, karena kita ini kalau hidup di alam nyata penuh dengan masalah, kalau hanya diajak dengan simbol-simbol susah, nggak bisa. Ya. Maka mari kita tingkatkan tidak hanya sekedar ritual, nganake peringatan atau mungkin nganake pengajian, tapi harus ditingkatkan menjadi spiritual. Apa nilainya? Apa yang ingin ditanamkan pada diri kita? Apa yang mau kami lakukan? Karena kalau berangkat dari sejarah, maka peristiwa hijrah itu tidak bisa dilepaskan dari peringatan 1 Muharram ini. Bagaimana ketika Nabi waktu itu, mengapa Nabi hijrah ya, dan mengapa kita perlu melaksanakan ini? Karena memang ada masalah-masalah yang krusial, yang darurat, yang ketika itu harus dilakukan oleh Nabi, sehingga harus berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Nah, sekarang ini kita semua termasuk saya harus mampu melakukan hijrahnya kita seperti apa gitu. Kalau tahun kemarin
belajar hanya sak penake dhewe misalnya aja ya, ada tugas atau tidak kita nggak tahu. Kemudian sekarang juga sama saja. Maka sesungguhnya peringatan Hijriah kita itu nggak ada artinya anak-anak. Ya, kalian semua sebagai siswa SMP Muhammadiyah 1 Segan ya, singkatannya Musase ya. Ya, ini harus punya keinginan yang kuat. Ya, saya harus menjadi yang terbaik. Kalau di depan gerbang itu kalian sudah membaca ya, kami datang untuk belajar. Kalau boleh saya tambahi, dan kami pulang harus membawa ilmu. Jadi pulang bawa ilmu gitu, bukan bawa yang lain. Nah, maka dari itu, mari bersama-sama bagaimana supaya hidup kita ini menjadi lebih baik, ya, lebih bermakna, lebih sukses. Saya akan menyampaikan 5 hal. 1, ini kita mencuci otak kita, menyadarkan pada diri kita. Yang pertama, bahwa hidup itu tidak rata. Life is never flat. Artinya apa? Coba perhatikan anak-anak semua, ya. Saya lebih tua, jadi saya lebih duluan hidup. Di dalam masyarakat kita itu ada yang waktu kita kecil misalnya kaya. Begitu kita udah gede, nah sekarang ternyata keadaannya memprihatinkan. Ada orang yang ketika awal-awal itu wah semuanya serba kecukupan misalnya. Tapi nanti keadaan bisa berubah. Begitu juga ada yang waktu awal-awal miskin, tidak punya. Tapi di kemudian hari dia sukses. Karena menjadi anak yang baik, hormat pada orang tua, pada guru, bapak ibu gurunya. Sekolah juga serius. Nah, maka dia akan berhasil. Maka dari itu, jadilah orang seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan simbol orang sukses, simbol raja, ya. Orang yang punya kekuasaan, tapi hadza min fadli rabbih. Semua yang dirasakan oleh Nabi Sulaiman itu karena rahmat, ya, karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang enggak mudah. Dadi wong sukses mergo krana karunianya Allah itu yang enggak mudah. Kebanyakan orang, ya kebanyakan loh ya, itu biasanya seperti karakter Fir'aun. Fir'aun itu sukses tapi sombong. Bahkan sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Menganggap dirinya sebagai Tuhan, sebagai Allah. Sudah pasti. Ini sebuah teori dan di dalam sejarah, dan sejarah itu selalu pasti akan berulang. Jadi apa pelajaran yang kita bisa ambil para siswa semuanya? Dadi wong kuwi nek sombong, cepat atau lambat dia akan jatuh. Seperti juga Fir'aun yang di masa hidupnya, di akhir hidupnya dia akan digulung oleh Laut Merah. Karena sombongnya itu. Karena memang sombong itu adalah sifat-sifat yang seperti menyamai Allah. Nah kita nggak boleh ya. Maka berusahalah untuk tidak sombong. Berusahalah untuk menjadi siswa yang rendah hati. Bukan rendah diri. Kalau rendah diri minder ya. Nah rendah hati. Jadi apa ya, kita jangan suka punya sifat yang sombong. Itu yang pertama. Makanya kalian semua yang saat ini belajar, saya memahami dalam masa-masa pandemi ini banyak sekali masalah. Mungkin masalah ekonomi kita, orang tua kita yang mungkin juga pas-pasan. Nggak masalah, tetap semangat. Mungkin kuotanya terbatas, mungkin jaringannya susah, tapi kalian semua harus tetap semangat, harus tetap belajar. Silahkan lihat video-video atau video motivasi, banyak sekali bertebaran di YouTube misalnya, atau dimanapun. Mereka yang dengan serba kekurangan, tetapi ternyata tidak menyerah, ya, pantang menyerah gitu, kira-kira begitu. Ini yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana kita memaknai 1 Muharram ini agar hidup kita menjadi bermakna. Kita harus sadar bahwa hidup kita ini butuh proses. Hidup itu adalah proses, life is process. Jadi karena proses bukan instan. Anak-anak semua sekarang lagi SMP, masih SMA, SLTA ya, masih harus kuliah S1, nanti mungkin S2 sampai S3.
Jadi memang tahapan itu harus kalian lakukan, harus kalian nikmati. Jangan anak SMP berpikiran seperti bapak-bapak, ibu-ibu. Nggak nyambung. Ya, maka pelajar SMP tugasnya ya, kalian ini prosesnya sekarang lagi belajar. Nanti silahkan dibuka surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ternyata Allah itu menciptakan atau membuat hidup dan mati itu untuk apa sih? Jadi kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru kalian misalnya, kenapa Allah menjadikan hidup dan mati? Ternyata Quran menjawab ahsanu amala, untuk melihat siapa yang terbaik amalannya. Jadi para siswa ya, saya ingin mengajak kita semua termasuk saya, mari berlomba-lomba dadi wong apik, dadi cah sing apik. Kalian semua yang lagi SMP sekarang ya, jadilah anak-anak SMP Muhammadiyah 1 Seyegan yang terbaik. Kalau di kampung terkenal, itu putranya siapa? Oh Pak Fulan, Bu Fulan. Anak mana? SMP Muhammadiyah 1 Seyegan. Hebat, luar biasa. Jangan sebaliknya gitu ya. Nah ini yang harus, mari bersama-sama bahwa hidup itu sebuah proses. Dan proses itu sangat indah. Nanti akan menjadi sesuatu yang luar biasa karena kita semua mengalami. Jadi tugas kita adalah melakukan yang terbaik, itu ingat anak-anak. Nah kalian semua harus evaluasi diri. Belajarnya udah terbaik belum? Hidupnya udah terbaik belum? Sholatnya bagaimana? Ya, jamaah di masjidnya bagaimana? Nah ini harus selalu kalian lakukan. Yang ketiga, life is choice. Hidup itu adalah sebuah pilihan. Mohon maaf ya. Jadi kita ini mau milih jadi apa itu terserah kepada kita semua. Saya mau hidup amburadul, hidup teratur, hidup ngawur atau hidup apapun, itu tergantung pada saya. Demikian juga kita semuanya. Maka Allah mengatakan di surat Al-Mulk juga ayat 23, Qul huwaladzi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal absara wal afidata qalilam ma tashkurun. Jadi Allah itu yang menciptakan pendengaran, ya kan? Penglihatan, kemudian hati. Jadi manusia itu ternyata dibekali dengan penglihatan, pendengaran sama hati nurani. Tetapi ini kata Allah, amat sedikit manusia yang bersyukur itu. Maaf, mungkin kita ini nggak pernah bersyukur barangkali ya, diparingi kemampuan mendengar, diparingi kemampuan melihat, diparingi kemampuan hati. Ya, tapi rata-rata ini firman Allah. Kebanyakan manusia itu atau amat sedikit lah yang bersyukur. Berarti banyak yang nggak bersyukur, kan begitu. Nah maka mari kita menggunakan seluruh yang diberikan oleh Allah ini ya, karena ini adalah alat-alat yang di dalam panca indera kita sangat penting ya, apalagi dalam belajar kan, mendengarkan penjelasan Bapak Ibu guru, melihat buku, melihat keadaan, melihat suasana, melihat objek pengamatan IPA di lab misalnya ya. Ini sangat penting sekali. Nah maka mari kita jadilah orang-orang yang selalu bersyukur. Fa innama yashkuru li nafsi. Jadi kalau ada orang yang pandai bersyukur, itu balik ning awake dhewe-dhewe. Kalian jadi anak-anak yang suka bersyukur. Bersyukur dilahirkan oleh orang tuamu. Harus bersyukur, jangan sebaliknya. Nanti akan balik kepada kalian semua. Ya, balik kepada kita semua tentang kebaikan yang kita lakukan itu. Kemudian yang keempat ya, hidup itu adalah sebuah komitmen. Life is commitment. Kalau dalam bahasa agama namanya istiqomah. Coba tengok di masyarakat di kampungmu sendiri-sendiri. Orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang sungguh-sungguh, dia akan sukses. Ya. Jadi komitmen itu apa faktornya ya? Apa saja? Konsisten. Kalau bahasanya Jawa apa ya? Oralidality. Jadi ketika jadi pelajar ya belajar betul ya. Tahan uji. Bukan kok dikit-dikit alasan. Kenapa nggak sekolah misalnya besok kalau kita sudah
tatap muka ya, wah karena sepedanya rusak misalnya. Jangan ada alasan. Nah, karena kita semua harus tahu bahwa untuk sukses itu banyak jalan. Untuk gagal banyak alasan. Ya. Tapi untuk orang yang sukses dia akan banyak jalan. Nah, maka kata Nabi, kul amantu billah summa istaqim. Kalau sudah mengatakan ya, kita semua beriman kepada Allah, maka lakukanlah istiqomah itu. Jadi istiqomah itu konsisten, itu ya. Terakhir yang perlu saya sampaikan, yang kelima, life is temporary. Hidup itu tidak ada yang abadi. Hidup itu terbatas. Maka anak-anak semuanya, mari ciptakan kenangan-kenangan yang indah. Seperti para pahlawan kita. Ingat, ini kan juga bulan Agustus ya. Kita semua diminta memasang bendera merah putih untuk mengenang bahwa di tahun 1945 para pahlawan kita, masyarakat kita, rakyat kita semuanya berjuang demi kemerdekaan. Ya. Maka marilah ciptakanlah kenangan yang abadi. Jadilah siswa SMP Muhammadiyah 1 Segan yang menjadi kenangan Bapak Ibu guru kalian. Ya, kalau misalnya kita guru ya, jadilah guru yang akan dikenang murid sampai dimanapun. Ya, maka pernah hal-hal yang dilakukan yang super luar biasa itu akan menjadi kenangan indah buat orang lain, buat kalau kita di pendidikan ya buat anak-anak kita. Kepada Bapak Ibu guru, saya mengajak, cintailah anak-anak kita ini dengan sesungguhnya. Ya. Saya yakin bahwa kita sebagai guru itu diuji kesabaran kita dengan berbagai masalah yang ada. Ya, maka kita harus berusaha dengan sebaik-baiknya agar apa? Supaya anak-anak kita akan mengenang. Itu loh Bapak Ibu guru saya yang mengajar saya dengan sabar, dengan luar biasa. Nanti kalau kita jadi guru galak itu jadi kenangan buruk. Begitu juga para siswa. Jadilah siswa SMP Muhammadiyah 1 Seyegan yang akan dikenang oleh sekolah ini menjadi kenangan indah. Kalau perlu foto kalian tuh karena prestasi dipajang. Ini loh yang pernah meraih ini, yang pernah meraih ini. Jangan pernah menciptakan sejarah buruk. Ya. Karena itu akan jadi kenangan yang enggak bisa dihilangkan juga. Nah, maka kalau kita ingat ya, orang yang mungkin dianggap sukses itu siapa ya? Kalau dalam dunia bisnis, Bill Gates misalnya, sang maha Microsoft ya, yang menguasai komputer itu ternyata kalau kita mengkaji kepribadiannya luar biasa. Ya, paling tidak ada 5. 1, fokus pada passion. Jadi anak-anak kita semuanya ini ya, ini harus kepengen jadi sukses ki, fokuslah kalian. Mulai sekarang walaupun kalian baru SMP, tapi saya besok harus jadi sarjana. Begitu. Saya harus S2. Saya harus sukses semudah mungkin. Saya harus jadi apa silakan. Sesuai passion kalian. Sesuai dengan keinginanmu. Ya. Apa yang senang atau yang kamu geluti sekarang ini. Dan itu terus lakukan. Ya. Karena sesuatu yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi sebuah karakter, sebuah kebiasaan yang bagus. Yang kedua, ini cirinya Bill Gates ini ya, pekerja keras. Pekerja keras kurakukan sambat. Situ-situ sambat, pegel, linu, encok. Nah, itu jangan sampai. Oke. Kenapa? Masih muda. Masih muda itu kayak nggak tahu waktu gitu, ya. Hampir semua sejarah orang-orang sukses mereka adalah pekerja keras. Pantang untuk mengeluh, gitu loh ya. Nah, maka ini biasakanlah berkata-kata yang baik, yang positif. Aku lemes jangan kalau bisa. Saya harus kuat. Tapi nggak mudah juga ini ya. Coba dibiasakan kita mengeluarkan kata-kata yang positif. Supaya apa? Kalau positif, energinya positif. Tapi kalau aku lelah, aku kok sakit ya jadi sakit. Aku harus sehat, aku harus kuat, aku harus jadi sarjana misalnya begitu. Ya, aku harus sukses semudah mungkin. Nah, maka ini saya juga wanti-wanti ini kepada sekolah ini ya, monggo nanti mungkin ada guru BK juga ya, bagaimana memetakan anak-anak ini
supaya mereka bisa punya planning, punya rencana. Kamu mau jadi sarjana usia berapa? Kamu mau jadi punya rumah usia berapa? Misalnya kira-kira begitu. Paling tidak anak-anak diajari, ini kayak sifat Bill Gates juga nih ya. Walaupun maaf ini bukan orang Islam ya. Visioner. Nah ini sifat selanjutnya. Visioner itu selalu melihat ke depan. Besok tahun sekian aku harus begini. Bahkan kalau perlu anak-anak semuanya saya doakan kalian semua harus bercita-cita sekarang ya, dari sekarang. Yaitu misalnya tahun berapa kalian mau naik haji misalnya. Ya. Ini penting untuk membangun, untuk mengajarkan kepada siswa ya supaya punya visi atau bersifat visioner ya. Tolong anak-anak yang di rumah ya, kalian buatlah tulisan-tulisan itu ditempel di kamar belajarmu. Seperti apa ya? Andai saya bisa datang ke rumahmu semuanya, saya akan bisa menilai anak ini tipenya seperti apa, visioner enggak, ya sejauh mana pendalaman berpikirnya. Nah itu akan terlihat. Kalau kamar tidur kita, kamar belajar kita acak-acakan, itu susah. Bagaimana memprediksi masa depan? Ya? Supaya mimpinya enggak buruk. Nah coba ditengok di bawah kamar tidurnya kotor apa enggak, misalnya. Jadi hal-hal demikian ini harus terukur anak-anak semuanya ya. Makanya silahkan memulai dengan hal baru di tahun yang baru Hijriah ini. Kemudian yang terakhir ada 5 tadi ya. Maaf masih ada 2. Optimis. Bersikaplah optimis itu apa ya? Selalu yakin gitu loh. Ya. Yakin aku harus iso dadi sarjana. Misalnya gitu. Yakin aku bisa bangun rumah. Yakin aku besok bisa belajar ke mana gitu misalnya ya. Itu punya rasa optimis ya. Jadi kalau keyakinannya tinggi biasanya visi kita itu akan ikut terpengaruh ya. Tapi kalau nggak punya optimis, adanya cuman gersulo, sambat, alasan, wah ini susah. Silahkan cek di kampungmu, silahkan cek ya. Coba cermati anak-anak muda di kampungmu, tapi nggak usah bilang-bilang. Itu gaweane dolan seperti apa? Itu gaweane sregep neng masjid jamaah seperti apa? Itu gaweane nongkrong seperti apa? Saya berani pastikan anak-anak muda yang sregep sholat, sregep jamaah neng masjid, saya pastikan pasti sukses. Silahkan anak-anak, kalau nggak percaya nanti kalau ada di kampungmu anak yang suka nakal, suka ini kok sukses, nanti WA ke saya di 081390568812. Nanti saya kasih hadiah. Kalau kamu bisa membuat testimoni anak yang nakal, anak yang nggak pernah sholat kok sukses. Tidak ada sejarahnya. Anak durhaka pada orang tua kok hidupnya baik, nggak ada. Ya, nah inilah yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Kepada seluruh keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Segan, saya bersyukur dan terima kasih diundang di sini bisa menyampaikan ini. Dan kepada anak-anakku semuanya ya, yang sekarang ini di rumah, kita harus menerima keadaan takdir dari Allah. Bahkan ini PPKM ditambah lagi ya sampai tanggal 16 ya. Nikmatilah, nggak usah mengeluh ya, karena ini di luar kemampuan kita. Saya juga tidak tahu kan gitu. Jadi ikuti aja dengan senang ya, dengan baik, tetap menjaga prokes ya, tetap jaga diri, jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Itulah makna daripada semangat tahun Hijriah. Kita harus menjadi lebih baik ya. Semuanya termasuk saya harus menjadi lebih beriman, lebih bertakwa, lebih maju pemikirannya, lebih baik amalannya, lebih banyak membuat produk kebaikan di mana-mana. Insya Allah dunia ya, insya Allah alam raya ini akan mendukung kepada kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita tutup doa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafin wa yukafi'u mayidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imamah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan muttaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengajian dari Bapak Mulyono SPD MSI. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi kita dan bisa diamalkan kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, demikianlah pengajian pada hari ini. Semoga kita memperoleh hikmah dan dapat melaksanakan apa yang disampaikan oleh Bapak Mulyono SPD MSI. Sebelum acara kami tutup, izinkan kami di sini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang dalam acara pengajian ini. Dan apabila kami dalam membawakan acara banyak kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan membaca tahmid bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.